Salam sejahtera untuk kita semua, Pak. Perkenalkan, nama saya Jose Simon Haris Purba dari kelas 11 IF1 dengan NIM 11S24012. Dan kali ini, Pak, saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum keempat saya, yaitu mengenai ekspresi kondisional lanjutan. Di sini, Pak, saya akan memperkenalkan dua rekan kerja saya, yaitu Gideon Benedictus Panjaitan dengan NIM 11S24036 dan Rizky Kevin Ebahu dengan NIM 11S24038. Nah, menurut modul, saya akan mengerjakan praktikum mengenai implementasi hasil mengenai pengklasifikasian hewan seperti berikut. Dan dengan output yang diharapkan adalah seperti berikut. Nah, jadi Pak, saya akan melanjutkan kepada studi kasusnya pada VS Code. Yaitu di sini saya memakai metode nested if. Itu Pak, ketika saya menggunakan sebuah fungsi yang dinotasikan sebagai animal classifications, yang mana animal classifications ini menerima 4 argumen, yaitu 3 tipe data berupa integer yang kita input dan pengembalian data berupa string yaitu output, yang mana ketiga tipe integer ini dinotasikan sebagai P1, P2, P3. Semakin ke P3 pengklasifikasian hewannya semakin khusus, dan sebaliknya semakin ke P1 maka pengklasifikasian hewannya semakin umum. Itu pada line 3 dimulailah jika P sama dengan 1, P1 sama dengan 1 ini adalah vertebrata, dan if P2 sama dengan 1, P2 sama dengan 1 ini adalah bagian dari vertebrata, bukan bagian dari invertebrata, yaitu hewan dengan berdarah panas. Hewan berdarah panas ini adalah bagian dari vertebrata. Dan if P3 sama dengan 1, itu mammals. Mammals ini yaitu merupakan bagian dari warm-blooded, yang mana ini merupakan bagian dari vertebrates. Maka output yang diharapkan adalah sebagai berikut: vertebrata, lebih khusus lagi warm-blooded, lebih khusus lagi mammals, lebih khusus lagi bear, tiger, and whale. Lalu bagaimana jika else if P3 sama dengan 2, yang mana P3 sama dengan 2 ini yaitu birds. Dan output yang diharapkan adalah vertebrata, lebih khusus lagi warm-blooded, lebih khusus lagi birds, lebih khusus lagi ostrich, peacock, and eagle. Lalu bagaimana jika P3 lebih dari 2, yang mana di sini hanya memuat 2 data P3, yang mana ini merupakan bagian dari warm-blooded dan yang mana ini merupakan bagian dari vertebrates. Ini hanya memuat 2. Dan bagaimana ketika yang kita input P3 nya lebih dari 2, maka output yang dikeluarkan program hanyalah vertebrata, lebih khusus lagi warm-blooded. Dan jika input yang kita masukkan tidak sesuai dengan yang di atas berikut, maka akan menampilkan output tidak ada. Lalu lanjut kepada else if P2 sama dengan 2, itu ketika P2 sama dengan 2 nya adalah cold-blooded, yang mana cold-blooded ini merupakan bagian dari vertebrates. Dan if P3 sama dengan 1, yang mana P3 sama dengan 1 ini merupakan fish, maka dan output yang diharapkan adalah vertebrata, lebih khusus lagi cold-blooded, lebih khusus lagi fish, lebih khusus lagi salmon, codfish, and guppy. Lalu bagaimana jika else if P3 sama dengan 2, yaitu P3 sama dengan 2 ini adalah reptiles. Dan output yang diharapkan adalah vertebrata, lebih khusus lagi cold-blooded, lebih khusus lagi reptiles, lebih khusus lagi
turtle, crocodile, and snake. Lalu bagaimana jika P3 yang kita input adalah 3? P3 adalah sama dengan 3 ini adalah amphibians, hewan amfibi. Dan output yang dikeluarkan adalah vertebrata, lebih khusus lagi cold-blooded, lebih khusus lagi amphibians, lebih khusus lagi frog, toad, newt. Lalu bagaimana jika P3 lebih dari 3? Else if P3 lebih dari 3, yang mana P3 ini hanya membuat 3 data string. Dan output yang dikeluarkan program adalah vertebrata, lebih khusus lagi cold-blooded. Ketika input P3 yang kita masukkan ke dalam program tidak memenuhi seluruh kondisi di atas pada data berikut, maka output yang dikeluarkan program adalah tidak ada. Nah, pada line 22 dibuat begini. Bagaimana jika P2-nya lebih dari 2? Else if P2-nya lebih dari 2. Karena di sini P2-nya hanya membuat 2 data. Dan ketika kita input P2-nya adalah angka yang lebih dari 2, maka output yang keluar adalah vertebrates. Lalu ketika nilai input kita tidak sesuai dengan kondisi berikut, maka akan ditampilkan output else, tidak ada. Lalu kita akan pindah ke bagian subfilm berikutnya. Pada line 25 dibuat di sini. Else if P1 sama dengan 2. P1 sama dengan 2 adalah invertebrates. Dan if P2 sama dengan 1, itu with jointed legs. Dan if P3 sama dengan 1, itu with 3 pairs of legs. Yang mana P3 sama dengan 1 ini merupakan bagian dari P2 sama dengan 1. Dan P2 sama dengan 1 ini merupakan bagian dari P1 sama dengan 2. Maka dan output yang dikeluarkan program adalah invertebrata, lebih khusus lagi with jointed legs, lebih khusus lagi with 3 pairs of legs, lebih khusus lagi and cockroach ladybug and cockroach ladybug. Else if P3 sama dengan 2, yaitu ketika P1 sama dengan 2, P2 sama dengan 1, dan P3 sama dengan 2. P3 sama dengan 2 ini adalah with more than 3 pairs of legs. Maka output yang dikeluarkan adalah invertebrata, lebih khusus lagi with jointed legs, lebih khusus lagi with more than 3 pairs of legs, lebih khusus lagi scorpion, spider, and millipede. Lalu bagaimana jika nilai P3 yang kita input adalah lebih dari 2? Karena P3 di sini hanya membuat 2 data. Tapi bagaimana jika nilai input yang kita input itu lebih dari 2? Maka output yang dikeluarkan adalah invertebrata, lebih khusus lagi with jointed legs. Dan ketika nilai input P3 kita tidak sesuai dengan kondisi syarat dan ketentuan nilai P3 di atas ini, maka ditampilkanlah output tidak ada. Lalu pada line 34 dibuat seperti ini. Else if P2 sama dengan 2, yang mana P2 sama dengan 2 ini adalah bagian dari P1 sama dengan 2, yaitu invertebrates. Bagaimana jika P2 nya sama dengan 2, yaitu P2 sama dengan 2 ini adalah without legs. Dan if P3 sama dengan 1, ini maksudnya ketika bagaimana jika ini adalah yang kita input adalah P1 nya 2 invertebrates, P2 nya 2 adalah without legs, dan P3 nya sama dengan 1 yaitu worm-like. Maka output yang dikeluarkan program adalah invertebrata, lebih khusus lagi without legs, lebih khusus lagi worm-like, lebih khusus lagi earthworm, leech. Lalu bagaimana jika P3 nya sama dengan 2? Maksud saya di sini itu ketika
P1-nya sama dengan 2 yaitu invertebrates, P2-nya sama dengan 2 yaitu without legs, dan P3-nya juga sama dengan 2 yaitu not worm-like. Maka output yang dikeluarkan program adalah invertebrata, lebih khusus lagi without legs, lebih khusus lagi not worm-like, lebih khusus lagi flugworm, tapeworm. Lalu bagaimana jika nilai P3 yang kita input ke dalam program adalah lebih dari 2? Karena nilai P3 pada bagian P192 yaitu invertebrates ini hanya membuat dua data, yaitu worm-like dan not worm-like. Maka output yang dikeluarkan adalah invertebrata, lebih khusus lagi without legs. Dan jika nilai P3 pada bagian berikut tidak tidak memenuhi kondisi nilai P3 di atas ini, maka akan dikeluarkan output programnya tidak ada pada line 44. Dan jika nilai 3 tipe data integer P1, P2, P3 yang kita input tidak memenuhi seluruh kondisi di atas, mulai dari line 3 sampai line ke-44, maka ditampilkanlah output tidak ada jika tidak memenuhi seluruh kondisi di atas. Lalu pada line 47 dibuatlah main titik 22 kali IO input output tanda kurung kosong. Lalu dilanjutkan di bawahnya pada line ke-48 adalah main sama dengan do untuk melakukan berbagai tugas instruksi berupa input output pada line 47. Dan juga pada line 49 sampai 51 dibuat di sini untuk nilai input P1, P2, P3 yang kita input ini akan dibaca program sebagai bilangan integer atau bilangan bulat. Itulah fungsinya IOINT dituliskan di sini. Lalu di bawahnya pada line 52 itu put strln. Put strln fungsi animal classifications P1, P2, P3 itu program akan mengeluarkan output pengklasifikasian hewan sesuai dengan input angka integer yang kita masukkan ke dalam program. Nah, sekian Pak dari laporan praktikum keempat saya Pak. Maafkan saya Pak jika saya memiliki kesalahan kata. Sekian dan terima kasih Pak.